Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menyampaikan tentang 9 elemen inti pemasaran. Alhamdulillah kita di sini bisa belajar lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar lagi di sini. Kita tahu bahwa pemasaran konvensional selama ini dijalankan oleh hampir semua pebisnis dan pelaku UMKM. Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berinovasi, mengikuti perkembangan yang terjadi, maka bisnisnya akan semakin berkembang. Sebaliknya, yang tidak mampu mengikuti perubahan dan sampai saat ini perubahan itu yang cukup cepat, maka akan semakin tertinggal dan bahkan mungkin bisa tenggelam. Salah satu pendekatan pemasaran yang bisa digunakan dalam memahami dan mengikuti perkembangan bisnis terkini adalah model pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kartajaya dengan 9 elemen inti pemasaran. Melalui penggambaran diagram yang simple, sederhana, khas Hermawan Kartajaya yang telah membesarkan Mark Plus INC selama lebih dari 30 tahun hingga menjadi perusahaan pemasaran kelas dunia, konsep 9 elemen inti pemasaran ini semakin mudah dipahami. Alhamdulillah di sini kita secara bertahap untuk belajar mendalami 9 elemen inti pemasaran ini. Yang pertama ada strategi marketing, ada strategi pemasaran ya, ada taktik pemasaran dan value bisnis. Strategi pemasaran meliputi segmentasi, targeting, positioning. Kemudian yang taktik pemasaran meliputi diferensiasi, marketing mix, penjualan, value bisnis, merek, pelayanan, proses. Gitu ya. Di sini kita bisa melihat daftar isinya ya. Ya, alhamdulillah saya menemukan buku yang cukup lengkap dan bisa diterapkan oleh siapapun, bagi pelaku UMKM ataupun para penjual, para reseller, agen, distributor yang ingin mengembangkan bisnisnya. Jadi ini bisa digunakan karena memang fokus dari pembahasan ini ke pemasaran, ke marketing ya. Dari proses di atas ada strategi pemasaran meliputi 7 itu ya, 7 bab, meliputi 7 tahapan atau 7 pilihan ya. Terserahlah teman-teman menyebutnya apa. Yang penting itu ada tergolong strategi pemasaran meliputi 7 bagian itu. Kemudian taktik pemasaran meliputi 13. Kemudian nilai bisnis ada 5. Jadi totalnya ada berapa? 25 ya. Istilahnya ada jurus lah istilahnya ya gitu. Misalnya ada jurus pemasaran untuk UMKM ataupun untuk siapapun, bagi penjual online, penjual offline bisa juga digunakan. Jadi untuk mempermudah bisnisnya sehingga hasilnya bisa lebih maksimal itu ya, supaya penjualan lebih cepat dan untuk jangka panjang. Kemudian untuk pendampingan bisnis ada 7 itu 7 jurus, 7 bab atau 7 bagian gitu yang harus dipahami. Biasanya para pelaku bisnis online pemula itu langsung menggunakan media yang digunakan tanpa melakukan menentukan pasar yang dituju, belum merancang model bisnis yang sesuai, memahami siklus hidup produk bagaimana, belum riset pasar sederhana untuk UMKM, bagaimana kondisi produknya, jangka panjang bagaimana, kemudian di mana posisi bisnis saat ini yang dijalankan belum tahu, kemudian harga pelanggan berapa. Nah, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi itu bagaimana, kemudian
baru ke taktik pemasaran, merancang diferensiasi, merancang kemasan, membangun saluran distribusi, strategi pemasaran melalui expo, komunitas pemasaran, melalui pemasaran online lah. Biasanya teman-teman langsung ke, kalau di online ya, langsung ke taktik pemasaran bagian ketujuh atau strategi pemasaran online. Padahal ada tahapan yang harus dilakukan sebelum strategi pemasaran online dilakukan. Kemudian setelah strategi itu ditentukan, kita harus membuat konten yang mengesankan. Nah, itu bagaimana proses membuat kontennya. Konten dari apa yang telah saya pahami atau apa yang telah saya pelajari ada 4 ya. Ada audio, suara, video, kemudian tulisan dan gambar. Jadi teman-teman bagaimana mengkombinasikan konten tersebut untuk menjadi media, menjadi peralatan untuk membangun bisnis Anda di internet gitu. Kemudian strategi inovasi bisnis transaksional dan atau konsultatif dan lain sebagainya, tahap penjualan dan yang efektif dan teknik closing penjualan. Kemudian strategi meningkatkan penjualan. Kemudian kalau nilai bisnis ada tips membangun brand yang kuat. Nah, brand ini macam-macam, ada personal brand, ada corporate brand, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Ada 5 elemen pelayanan prima, ada menangani keluhan pelanggan, bagaimana ketika ada pelanggan, ada keluhan, ada komplain misalnya. Kemudian membuat pelanggan membeli lagi dan lagi, apa yang harus dilakukan. Kita harus merancangnya sejak awal. Karena kalau kita nggak tahu, kita akan bingung nanti. Terus setelah ini apa? Setelah ini apa? Padahal ada harus dirancang gitu. Ada 3 komponen pelayanan pelanggan di nilai bisnis. Kemudian ada pendampingan. Mengapa UMKM mengalami kegagalan sebelum tahun ketiga ini banyak dialami oleh UMKM. Meskipun sebagian bisa terus kategori bisa sukses di lebih dari tahun ketiga. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, kemudian ada yang harus dilakukan coaching, training, mentoring, mana yang Anda perlukan. Setelah kita tahu posisi bisnis kita bagaimana, di mana, nah itu kita perlu melakukan coaching, training ataupun mentoring, kemudian membangun ekosistem pengembangan UMKM berbasis digital. Nah ini sangat diperlukan untuk pengembangan digital marketing, pendampingan UMKM atau praktisi atau akademisi, tips membangun personal branding untuk pendamping UMKM, tentang layanan UMKM naik kelas dan lunas. Oke, jadi itu ya teman-teman, perlu dipahami. Semoga teman-teman bisa tahu juga. Kadang-kadang teman-teman juga itu loh, tanpa melakukan struktur itu, tanpa melakukan tahapan itu juga bisa dapat miliaran gitu. Benar, teman-teman bisa dapat miliaran, dapat ratusan juta. Memang itu perlu usaha dan doa, perlu berusaha dengan lebih serius, lebih sungguh-sungguh, dan berdoa kepada Allah. Semoga semua yang kita lakukan selalu diberkahi, diridhoi, dimudahkan, dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi teman-teman, ini untuk mempermudah apa yang harus dilakukan teman-teman supaya biaya juga lebih sedikit tapi memperoleh hasil yang lebih maksimal. Daripada kalau kurang sesuai dengan tahapan yang dilakukan, saya khawatir nanti teman-teman kaget, kok besar sekali biayanya, kok seperti ini. Padahal memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sehingga teman-teman itu lebih mudah untuk menghasilkan penjualan, untuk meningkatkan penjualan, untuk mengembangkan perusahaan teman-teman gitu ya. Kadang ada juga yang nggak sampai melakukan seperti ini, tapi nggak perlu ditulis, nggak perlu dirancang, tapi mungkin sudah ada di kepalanya ataupun di otaknya, di pikirannya, sehingga dimanapun mereka berada melihat, ingat apa yang harus dilakukan. Dan memang semua tidak ketika tidak melakukan ini secara tertulis mungkin sudah sangat ingat, ataupun kondisinya itu mereka selalu ingat apa yang diinginkannya, apa yang dilakukannya untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman
supaya tahu, supaya paham ini yang harus dilakukan, tahapan ini yang harus dilakukan supaya teman-teman juga memperoleh hasil yang lebih maksimal, penjualan juga selalu meningkat dengan biaya yang lebih murah. Daripada nanti teman-teman langsung melakukan kegiatan ini tapi ternyata ada beberapa tahapan yang belum dilakukan dan itu menimbulkan beberapa masalah ataupun hambatan ketika dilakukan gitu. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.